Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. A. Makna dan kewajiban warga negara. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat dari setiap pribadi manusia, karena itu berbeda dari pengertian hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi bersifat universal, tidak dapat dipengaruhi oleh status kewenanggaraan seseorang, akan tetapi dibatasi oleh status kewenanggaraannya. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Akan tetapi, dapat dikatakan, semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun, dari kewajiban itulah muncul hak dan begitu pula sebaliknya. Kemudian B. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Ketiga nilai tersebut secara langsung ataupun tidak langsung mengatur hak dan kewajiban warga negara sebagaimana dipaparkan berikut ini. 1. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan. 2. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Berikut ini diuraikan beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam UUD NRI tahun 1945. A. Hak atas kewenanggaraan. Pasal 26 menjelaskan merupakan jaminan atas hak setiap orang untuk mendapatkan status kewenanggaraan yang tidak dapat dicabut secara semena-mena. B. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah. Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. C. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian D. Hak dan kewajiban bela negara. Pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian E. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Pasal 28 menetapkan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan dan sebagainya. Kemudian F. Kemerdekaan memeluk agama. Pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian G. Pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara dalam UUD NRI tahun 1945 dinyatakan dalam bentuk hak dan kewajiban dirumuskan dalam pasal 30 ayat 1 dan 2. Kemudian hak mendapatkan pendidikan. Pemerintahan negara Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. I. Kebudayaan Nasional Indonesia. Pasal 32 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 menetapkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. J. Perekonomian nasional. Kemudian K. Kesejahteraan sosial.
Kemudian 3. Hak dan kewajiban negara dalam nilai praktis sila-sila Pancasila. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis Pancasila dapat terwujudkan apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dari Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. C. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Penyebab terjadinya pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagai yang ditetapkan oleh undang-undang. Kemudian adapun faktor-faktor pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara antara lain: A. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. B. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. C. Sikap tidak toleran. D. Penyalahgunaan kekuasaan. E. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. F. Penyalahgunaan teknologi. Kemudian 2. Kasus-kasus pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi. Misalnya makin merembaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan, dan dalam rumah tangga, dan sebagainya. 3. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari sederhana sampai yang berat, misalnya membuang sampah sembarangan, melanggar aturan lalu lintas, merusak fasilitas negara, tidak membayar pajak negara seperti pajak kendaraan, dan sebagainya. Kemudian D. Penanganan dan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Upaya dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Berikut upaya pencegahan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. A. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. B. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. C. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Kemudian D. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. E. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal. Kemudian F dan lain-lainnya. 2. Membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukungnya oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegak hak dan kewajiban warga negara. Sekian, terima kasih.